He's coming soon. Baru ata Yahweh Eloheinu melech olam, baru ata Yahweh Eloheinu melech olam, besem Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kodes kila olam vaed. Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh merayakan Sabatmu dengan penuh sukacita, damai, sejahtera, kelimpahan yang luar biasa. Karena sukacita melimpah saat kami bersorak-sorai menyenangkan hatimu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan daftar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehendak-Mu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara dan berotoritaslah di tengah-tengah kami, ya Aba Yahweh. Karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu. Hanya demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali belajar daftar Elohim. Ya, kita kembali belajar daftar Elohim yang saya beri judul seperti apa yang sudah saya sampaikan kemarin, Saudara. Ya, saya beri judul daftar Elohim kita kali ini yaitu Me'al Hashamayim, Yesyiye Samayim, yang artinya Saudara bahwa di atas langit masih ada langit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu Tuhan mengajar kita untuk tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Tetapi Tuhan mengajar kita bahwa ternyata di atas langit masih ada langit. Dikatakan Me'al Hashamayim, Yesyiye Samayim. Oleh sebab itu kita akan baca dahulu kitab suci kita di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-10, ayatnya 17 sampai dengan 31. Markus pasal yang ke-10, Injil Markus pasal 10, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 31. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini maupun di rumah bisa menyimak dengan baik. Demikian daftar Elohim buat kita semua. Dan ketika dia keluar ke jalan, seseorang dengan berlari dan berlutut kepadanya menanyai dia, "Guru yang baik, aku harus melakukan apa agar mewarisi hidup yang kekal?" Dan Yeshua berkata kepadanya, "Mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik kecuali satu Elohim. Engkau mengetahui perintah-perintah ini: jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menipu, hormati ayah dan ibumu." Dan seraya menanggapi, dia berkata kepadanya, "Guru, aku telah menaati semua itu sejak masa mudaku." Dan seraya memandang kepadanya, Yeshua mengasihinya dan berkata kepadanya, "Satu hal padamu yang masih kurang. Pergilah, jualah sebanyak apa yang engkau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di Samayim. Dan marilah ikutlah aku sambil memikul salib." Namun karena sedih atas perkataan itu, pergilah dia dengan murung, sebab ia memiliki banyak harta. Dan seraya memandang ke sekeliling, Yeshua berkata kepada para talmidnya,
betapa sulitnya mereka yang memiliki banyak kekayaan masuk ke dalam kerajaan Elohim. Dan para talmid itu tercengang atas perkataannya. Dan sambil melanjutkan, Yesua berkata lagi kepada mereka, "Hai anak-anak, betapa sulitnya mereka yang mengandalkan diri pada kekayaan masuk ke dalam kerajaan Elohim. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim." Dan mereka sangat keheranan seraya berkata seorang terhadap yang lain, "Lalu siapakah yang dapat diselamatkan?" Dan sambil memandang kepada mereka, Yesua berkata, "Di hadapan manusia mustahil, tetapi di hadapan Elohim tidak, karena segala sesuatu adalah mungkin di hadapan Elohim." Dan Kefa mulai berkata kepadanya, "Lihatlah, kami telah meninggalkan segalanya dan mengikut engkau." Dan seraya menanggapi, Yesua berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun yang telah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah dan ibu atau istri atau anak-anak atau ladang demi aku dan Injil, sekiranya dia tidak akan menerima 100 kali lipat sekarang. Pada saat ini rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ibu atau anak atau ladang dengan aniaya, dan pada masa yang akan datang hidup yang kekal. Dan banyak terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan terakhir menjadi terdahulu." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering membaca cerita atau daftar Elohim ini. Begitu Yesua dijumpai seorang yang masih muda dan dia sangat kaya, saudara. Dari kisah ini kita tahu begitu sebenarnya orang muda ini rendah hati. Kenapa? Karena di ayat yang pertama, dan ketika dia keluar, seseorang dengan berlari, artinya berlari berusaha dan berlutut, berarti dia merendahkan diri, saudara, kepada Yesua sambil menanyai, "Guru yang baik, aku harus melakukan apa?" Bahkan waktu Yesua menjawab banyak hal seperti yang ada ketetapan di dalam Torah, orang ini sudah berkata, "Aku sudah melakukan sejak dari masa muda." Begitu hebatnya anak ini, saudara. Saudara yang dikasih, begitu luar biasanya menurut saya. Karena masih muda dia sudah taat, tidak berzina, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, menghormati orang tuanya. Itu hal luar biasa, saudara. Begitu hebatnya menurut saya, dari masa muda dia sudah taat. Tetapi Yesua itu penyempurna Torah. Yesua mengajarkan supaya orang itu menjadi sempurna, saudara. Makanya Yesua katakan masih ada yang kurang. Jual hartamu bagikan. Itu menggenapi di dalam kitab suci, "Wahasnia dan talalere eka kamuka." Saudara, yang artinya yang kedua itu kasihlah sesamamu, mengasihi sesama. Mengasihi tidak cukup hanya mengasihi toh. Kita punya kasih tapi tidak pernah membantu orang lain, namanya bukan kasih, saudara. Kita akan lihat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Orang ini luar biasa. Saudara, dia berlari, artinya berani mendatangi Yesua. Orang ini berlari, anak muda ini. Orang yang berlari itu berarti sungguh-sungguh, tidak nyantai, saudara. Kemudian yang kedua, dia katakan berlutut, artinya mau merendahkan diri di hadapan Yesua. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan daftar Elohim yang tertulis di dalam kitab suci. Semua dia lakukan. Menurut saya ini hal yang sangat luar biasa, saudara. Menurut saya ini orang yang taatnya luar biasa sesuai kitab suci. Tetapi sekali lagi, setaat-taatnya orang, manusia itu bisa saja jatuh. Sehebat-hebatnya manusia. Kita akan lihat, saudara, ya. Perhatikan. Banyak tokoh kitab suci yang juga pernah membuat kesalahan.
Padahal tokoh, saudara. Sekarang kita akan lihat tokoh-tokoh kitab suci ya. Yang pertama, Noah atau Nuh, saudara. Noah orang yang bergaul dengan Elohim. Di dalam kitab Beresyit pasal 6 ayat 9, pernah mabuk anggur sampai telanjang. Berarti minumnya sampai kebanyakan. Loh, dia bergaul apa tidak tahu kalau mabuk itu juga membuat orang lupa diri. Padahal dia bergaul. Nah, sehebatnya orang kalau tidak selalu menempel dengan Elohim, bahaya, saudara. Perhatikan apa yang dilakukan di dalam kitab Beresyit. Kita lihat ya. Beresyit atau Kejadian pasal yang ke-6. Saya bacakan buat saudara. Ayatnya 9. Inilah silsilah Noah. Noah adalah pria yang benar. Loh, pria yang benar. Ia tidak bercela di antara orang sejamannya. Berarti dia paling luar biasa pada orang zamannya. Dan karena Noah hidup bergaul dengan Elohim. Dia bergaul dengan Elohim. Tetapi toh saat bahteranya sudah mendarat, saudara, sudah terdampar bahteranya, dan dia berkebun, dia makan anggur sampai kebanyakan minum anggur, akhirnya dia mabuk dan telanjang. Pernah membuat kesalahan, saudara yang dia, artinya dia pernah mengalami hal yang sampai lupa diri. Yang kedua, tokoh yang kedua, Mose. Siapa yang gak kenal Mose, saudara? Mose adalah orang yang lembut hatinya. Perhatikan di dalam kitab Bemidbar, ya. Di dalam kitab Bemidbar pasal yang ke-12, ayatnya yang ketiga. Nah, Bemidbar atau kitab Bilangan, Bemidbar atau kitab Bilangan pasal yang ke-12 ayat 3. Dan Mose adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap orang yang ada di atas muka bumi. Bayangkan lembutnya luar biasa. Tetapi Mose pernah marah, saudara, saat orang Israel kekurangan air, sehingga dia karena marahnya Mose, dia sampai tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Bayangkan orang yang lembut pun bisa mengalami emosi, saudara. Kita lihat, lanjutkan. Yang ketiga, Daud, saudara, orang yang tampan dan berwibawa. Coba, saudara, sudah tampan. Kalau dikatakan ayatnya, dia orang yang elok parasnya, berwibawa, saudara, kemerah-merahan, saudara, hebat. Raja sekalian, coba kalau dia pengen punya istri yang kayak apapun pasti bisa terjadi, saudara. Bisa nggak? Dia seorang raja, tetapi kenapa dia bisa melakukan dosa, saudara? Dan dia pernah berzina sama Betseba, saudara. Kita lihat 1 Samuel 16. 1 Samuel pasal 16, ayatnya yang ke-12, ya. Kemudian Isai mengutus dan membawa Daud, dan dia tampan, kemerah-merahan, dengan mata yang indah dan wajah yang tampan. Dan Yahweh berkata, bangkitlah, urapilah dia, karena itulah dia dipilih oleh Bapa Yahweh, bahkan diurapi dan akhirnya menjadi raja. Tetapi saat di puncak karirnya pun dia bisa jatuh, hanya karena dia pengen memiliki istrinya Uria, yaitu Betseba, saudara. Sehingga apa yang terjadi, Uria disuruh perang di medan pertempuran paling depan. Sehingga saat mati, Betseba diambil. Ini hal yang sangat mengerikan, saudara, yang terjadi. Kita lanjutkan, saudara. Yang keempat, Elia atau Eliyahu. Siapa yang gak kenal Eliyahu? Dia bisa mengalahkan 450 Nabi Baal seorang diri, saudara. Ya, dia bisa mengalahkan dan membunuh 450 Nabi Baal, belum Nabi Asera, saudara. Baru Baal 450, belum Nabi Asera. Di dalam kitab 1 Melahim atau 1 Raja-Raja 18 ayat 20. Tetapi sekalipun dia orang yang kuat, bisa mengalahkan sampai 450 Nabi Baal, belum Nabi Asera, saudara. Tetapi dia juga manusia yang bisa mengalami ketakutan yang luar biasa. Kita lihat di dalam kitab 1 Melahim atau 1 Raja-Raja.
ya. 1 Raja-Raja atau 1 Melahim pasal yang ke-18 ayat 20. Nah, ayat 20. Ahab mengutus orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu di Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, sampai kapan kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Jika Yahweh itu Elohim, ikutilah dia, dan jika Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata. Dan Elia berkata kepada itu, hanya aku seorang diri yang tinggal, ya, sebagai Nabi Yahweh. Tetapi Nabi Baal itu ada 450 orang. Bayangkan saudara, dia seorang diri. Sekalipun dia mengalami kemenangan melawan Nabi Baal, karena korban bakaran yang dilakukan Elia diterima oleh Bapa Yahweh dengan api yang menjilat dari langit. Tetapi saat sudah mengalami, dia pun mengalami ketakutan sampai dia harus melarikan diri, saudara. Ini seorang tokoh Eliyahu, saudara. Yang kelima, contoh, saudara, Kepa, sang pemberani. Kenapa Kepa atau Petrus saya bilang sang pemberani? Karena selalu dia orang yang temperamen, yang di garis depan. Dia pemberani. Yohanan 18 ayat 10. Tetapi pernah dia menjadi pecundang. Saudara perhatikan Yohanan, ya, di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-10. Saya bacakan buat saudara, ya. Lalu Simon Kepa karena memiliki sebilah pedang, ia menghunus dan menebas hamba imam besar, dan dia memutuskan telinga kanannya. Dan nama hamba itu adalah Malkus. Lu apa nggak berani? Waktu Yesua mau ditangkap, dia mengambil sebilah pedang dan memotong telinganya Malkus, saudara. Dan waktu Yesua melakukan perjamuan, di antara kamu nanti akan terguncang. Apa yang dikatakan Kepa? Kepa berkata, tidak guru, sekali-kali tidak, sekalipun harus kehilangan nyawa. Tetapi saat Yesua sudah ditangkap dan dia ketahuan apa yang dilakukan, bukankah engkau salah satu dari mereka? Aku tidak kenal. Kamu ngomong apa, saudara? Bayangkan pergi kemana Kepa selalu diajak. Petrus selalu diajak. Yang lain belum tentu, saudara. Karena saya lihat doa 3 orang, selalu Kepa, Yakub, dan Yohanan diajak kemana-mana. Menyembuhkan orang sakit, Kepa, juga Yohanan dan Yakub selalu diajak. Tetapi begitu Yesua mengalami aniaya, Kepa juga melakukan hal yang sangat memalukan. Sampai dia berkata, aku tidak kenal dia. Bayangkan, kalau saudara bisa bergaul dengan saya bersama-sama, tapi begitu saya bareng sama orang, saya bilang saya nggak kenal, saya yakin orang bisa sakit hati luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang dilakukan, saudara, oleh Kepa. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, seperti tadi kita kembali ke topik kita yang pertama tadi, orang kaya itu sempurna, luar biasa, hebat. Semua apa yang Torah tulis dia lakukan. Tetapi toh tetap Tuhan mau, Yesua mau kita ini menjadi sempurna seperti Yesua. Amin. Kita akan lihat, saudara, ya. Perhatikan, ya. Adonai Yesua mengajarkan kepada kita itu keselamatan yang kita peroleh dengan kesempurnaan. Bukan hanya kurang setengah segala macam, tetapi mengajarkan kesempurnaan. Saudara perhatikan pada kitab Markus tadi, saudara. Di dalam kitab Injil Markus tadi pasal yang ke-10, perhatikan, ya. Markus tadi pasal yang ke-10, saya bacakan kembali, ya. Ayatnya yang ke-21, perhatikan, ya. Nah, saya bacakan. Dan seraya memandang kepada Yesua mengasihinya. Berarti begitu orang itu berlari, berlutut, Yesua penuh belas kasih, saudara, dan berkata kepadanya, satu hal yang ada padamu masih kurang. Pergilah, jualah sebanyak apa yang engkau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di Samayim. Saudara, saudara, Yesua mengajar untuk kesempurnaan. Akhirnya kita lihat, wah, rugi banget ikut Yesua. Semua hartanya suruh jual. Saudara perhatikan nanti apa yang saya sampaikan, ya, saudara. Kita lihat. Yang pertama,
Jual sebanyak yang kita miliki bukan berarti Adonai Yesua mengajar kita untuk menjadi miskin. Saya yakin Tuhan Yesus tidak mengajar untuk orang itu menjual semua terus dikabari orang miskin, terus kitanya miskin baru ikut Yesus. Bisa kembali dia bersungut-sungut dan memuja Tuhan, saudara. Yesus tahu kapasitas kita. Jual sebanyak yang kita miliki bukan berarti Adonai Yesus mengajar untuk menjadi miskin. Tetapi bagaimana hidup itu memberi dan berbagi kepada orang lain. Paham, saudara? Mengajar supaya kita itu bisa saling berbagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak di situasi saat kita mengalami COVID seperti ini, banyak orang yang mengirimkan berkat melalui kita, entah sembako, artinya diajar untuk berbagi. Amin. Bahkan ada orang dari luar negeri beberapa waktu yang lalu yang titip ke saya, Pak, bagi saya membantu sembako. Nah saudara, ini berbagi. Tuhan mengajar supaya kita itu belajar memberi dan juga berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Amin. Jadi mengajar supaya kita tidak pelit. Itulah yang diajar Yesus. Jadi bukan berarti menjual semua, jualah sebanyak. Kata sebanyak di situ itu bukan berarti semuanya, saudara. Kalau semuanya orang itu miskin pasti memuja Tuhan. Wah, ikut Tuhan buktinya aku jadi miskin. Betul nggak? Nah, Tuhan mengajar supaya bagaimana kita memberi, rasa memberkati orang lain. Yang kedua, saudara, mengikut Yesua dengan pola dan caranya Yesua, bukan semaunya sendiri. Artinya ikutin aturannya Yesua, saudara. Amin. Semuanya sudah dilakukan, sekarang gantian yuk kita punya belas kasih sama orang. Amin. Ini orang kaya yang muda ini baru lari saja dan berlutut. Yesua sudah mengasihi, penuh belas kasih. Amin. Sama dengan kita, saudara. Saat kita sungguh-sungguh mengiring Yesua dengan lutut dan kita menyerah, saya yakin Tuhan penuh belas kasih buat kita. Amin. Apapun yang kita lakukan. Yang ketiga, saudara, memikul salib. Ya, tadi ayatnya dikatakan, dan barang siapa mengikut aku, dia katakan, marilah ikut aku sambil memikul salib. Saudara, yang memikul salib artinya harus siap menanggung setiap beban yang kita miliki untuk menjadi kuat. Amin. Orang gak akan mungkin, saya gak akan pernah kuat mengangkat 50 kilo kalau saya belum pernah mengangkat yang 10 kilo atau 20 kilo. Betul? Coba, ada anak kecil gak pernah ngangkat. Saya jujur aja, saya sama Elsa Day, umurnya tua saya, tapi karena dia sudah biasa mengangkat beban berat 50 kilo, dia angkat saja dulu waktu apa itu pakan ternak 50 dia angkat saja. Saya jangankan 50 kilo, 20 kilo aja saya nggak berani, saudara. Bisa terapi terus sama Pak Nowo saya. Nah, ini artinya apa? Dilatih untuk memikul beban. Orang yang nggak pernah mengalami masalah, begitu mengalami masalah dia akan jatuh. Tetapi orang yang pernah mengalami masalah, dia akan kuat menghadapi masalah. Amin. Jadi saudara yang dikasih, memikul salib di sini artinya harus siap menanggung beban. Bahkan mengikut Yesus itu tidak selalu jalannya mulus. Kalau kamu ikut aku pasti diberkati melimpah. Begitu nggak diberkati, belum, sudah bersungut-sungut, saudara. Kita pasti melewati proses. Amin. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur pasal yang ke-23, kita dibawa ke padang rumput hijau, membawa ke air yang tenang, bukan air bah. Dikatakan di situ, diberikan luar biasa. Tapi ada sekali waktu fasenya kita mengalami lembah kekelaman. Amin. Benar gak? Sekalipun aku dalam lembah kekelaman atau bayang-bayang maut, artinya kadang Tuhan izinkan kita melewati itu. Tetapi yang satu hal yang membuat beda antara kita dengan yang lain, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Itu yang membuat beda. Sekalipun aku dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut. Kenapa nggak takut? Karena Engkau besertaku. Amin. Karena Yesus pasti menyertai kita. Diizinkan itu terjadi. Coba kalau kita punya anak diajak ke ladang, nih bawa rumput nih, dia nggak kuat. Paling kuatnya kalau sampai rumah jarak sekitar 100 meter nggak kuat. Pasti didampingi, nggak dibiarkan, saudara. Artinya didampingi. Dan gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Artinya ada gajah, itu
untuk kita melakukan, menghadapi, dan tongkat supaya kita bisa keluar dari lembah bayang maut tadi, saudara. Amin. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Inilah cara, saudara, memikul salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat dari hal-hal menjadi murid Yesua, talmid Yesua, pengikut Yesua, apa yang harus dilakukan? Kita lihat ya. Lanjut. Dari baik, tetap baik, dan akan selalu baik. Amin. Itulah yang Yesua ajarkan. Dari mulai baik, saudara, tetap baik, gak pernah berubah, dan akan selalu baik. Amin. Jadi coba anak orang kaya tadi, dari dia wis baik pelaku Torah, terus dia tetap baik mengikut Yesua, dan akan selalu menjadi baik. Pasti sempurna, saudara. Kita akan lihat, saudara. Kita buktikan ya. Yang pertama, Habel, ya. Habel tetap selalu memberi yang terbaik. Saudara, kenapa memberi yang terbaik? Apa sih yang terbaik? Kita lihat, saudara ya. Di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian kembali. Bereshit pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Perhatikan ya. Nah, Bereshit pasal 4 ayatnya yang keempat. Dan Habel ia sendiri juga membawa dari yang sulung kawanan dombanya dan dari yang tambun-tambun, dan Yahweh berkenan kepada Habel dan pada persembahannya. Apa yang membedakan dengan Kain, saudara? Satu, Habel memberi yang sulung, artinya pertama itu Tuhan dulu. Amin. Terus memberi yang terbaik, yang tambun artinya yang terbaik, saudara. Inilah dia dari baik. Makanya kenapa membuat cemburu orang, kakaknya sampai cemburu. Kenapa, saudara? Karena yang jadi masalah persembahannya Habel diterima oleh Elohim, diterima oleh Bapak Yahweh. Yang kedua, contoh yang kedua, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh ya. Yang kedua, Yosef. Nah, perhatikan. Yosef tetap tegar dan kuat, baik ya. Yosef tetap tegar, kuat dan baik, bukan pendendam. Loh, saudara, beda kan? Yosef itu tetap baik, tetap kuat, dan bukan punya jiwa pendendam. Inilah yang saya bilang, mulai dari baik, tetap baik, dan selalu baik. Yosef, perhatikan, saudara, dia baik sama saudara-saudaranya, dia jujur ngomong. Dan kemudian dia tetap baik sekalipun mengalami masalah goncangan. Dan yang terakhir, dia tidak punya jiwa pendendam. Padahal seandainya dia dendam sama keluarganya, keluarganya habis, saudara. Saat kakak-kakaknya beli makanan di Mitzrayim, wah ini tak ambil saja semua, tak masukkan penjara, saya bunuh pasti bisa. Tapi justru dia penuh belas kasih begitu melihat kakaknya yang pernah menjual dia, yang pernah menganiaya dia. Coba, apakah baik memperlakukan Yosef, kakaknya? Sudah difitnah, jubahnya yang bagus diambil, dicelupkan ke darah, difitnah sama orang tuanya. Kalau adiknya Yosef dibunuh, dimakan oleh binatang buas, kemudian dimasukkan ke sumur yang banyak binatang-binatang berbisanya, kemudian diangkat, dipukul dan dijual kepada kafilah Midian dan juga Ismail. Di perjalanan pun masih dipukulin. Coba, seandainya kita yang mengalami, saudara, saya diperlakukan orang seperti itu, wis difitnah, dipukulin, dijual, saya orang bisa benci sama orang itu. Wah, lihat sampai kapanpun nih, apalagi saya difitnah. Sudah begitu masuk ke keluarganya Potifar, istrinya yang namanya Salihah masih memfitnah dia karena pengen dan seneng sama Yosef. Tapi apakah Yosef punya jiwa pendendam? Tidak. Dan dia sampai dimasukkan penjara lagi di Mitzrayim sampai 12 tahun. Bayangkan loh, 12 tahun gak waktu yang singkat. Dan itu dia tetap terima. Dan saat dia menjadi penguasa di Mitzrayim, dia tidak menjadi orang yang pendendam. Amin. Keluarganya tetap dikasih, justru menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Artinya menjadi orang yang baik. Kita lanjutkan. Yang ketiga, Henok. Henok hidupnya selalu berkenan kepada Elohim. Nah,
saudara perhatikan, Henokh hidupnya berkenan, dari baik tetap baik dan selamanya baik. Kitab Ifrim, kita perhatikan, kita baca di dalam kitab Ifrim atau Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-5. Ya. Dengan iman Henokh telah diangkat sehingga tidak melihat kematian, nggak mengalami kematian, saudara. Dan dia tidak ditemukan karena Elohim telah mengangkatnya. Sebab sebelum pengangkatannya, dia telah dijadikan kesaksian untuk menjadi berkenan kepada Elohim. Tidak mengalami kematian, langsung diangkat oleh Elohim. Kenapa, saudara? Karena hidupnya penuh dengan iman dan berkenan kepada Elohim. Tuhan ajar yang sempurna luar biasa. Lanjut. Yang keempat, Adonai Yeshua Mashiach selalu melakukan tugasnya sampai selesai. Kadang kita ini kerja disisakan sedikit, belum selesai sudah ditinggal ke tempat orang lain. Ada orang yang borong, punya proyek besar, ramai miliaran, begitu proyeknya belum selesai sudah ngambil proyek orang lain, yang lain ditinggalkan. Banyak orang yang meninggalkan tanggung jawab seperti itu. Coba kalau seandainya saya sama saudara, ayo semua tak ajak kita piknik ke Jakarta, sampai Jakarta saya tinggal, tidak saya bawa pulang kembali, pasti saudara akan menghujat saya dan bisa marah-marah. Tapi Yeshua tidak. Bahkan Yeshua di dalam kitab Yohanes pasal 14 dikatakan, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jikalau tempat itu sudah ada, aku akan datang kembali kepadamu untuk menjemput kamu dan membawamu ke tempat di mana nanti aku berada, supaya di mana aku berada kamu pun berada. Ini adalah Tuhan yang luar biasa, amin, penuh dengan tanggung jawab. Sekalipun saat ini Yeshua ada di Samayim, sekali waktu kelak akan menjemput kita dan membawa kita ke tempatnya Yeshua, amin, di Samayim, saudara. Supaya di mana ada Yeshua, di situ kita juga ada, amin. Ini Tuhan yang penuh tanggung jawab, yang memang memberikan waktunya kepada umatnya. Yohanes 19 ayat 30, perhatikan. Ya, Yohanes, sudah perhatikan sebentar ayatnya. Ayat 30. Kemudian Yeshua mengecap anggur asam itu dan dia berkata, selesai sudah. Dan seraya menundukkan kepala dia menyerahkan rohnya. Artinya tugasnya diselesaikan sampai sempurna, amin. Bukan cuma sampai sini, begitu selesai, besok masih akan datang kembali untuk menjemput saya dan saudara, amin. Artinya penuh dengan tanggung jawab yang luar biasa. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar, saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, kita mau melakukannya, dan kita mau benar-benar tunduk di bawah kaki Tuhan, di atas langit masih ada langit. Tidak perlu kita sombong. Sekalipun kita sudah tahu kebenaran tentang Elohim, kita tahu banyak tentang daftar Elohim, kita akan punya penuh belas kasih banyak orang, amin. Supaya semakin banyak orang yang diselamatkan. Dan saatnya tiba Yeshua menjemput kita, kita sudah mengumpulkan harta kita di Samayim, amin. Karena kita akan mengumpulkan harta bukan di dunia ini, tetapi harta di Samayim. Kita akan lihat ya, saudara. Jika kita berani mengumpulkan harta kita di Samayim atau di surga, maka kita akan menuai berlipat-lipat ganda. Perhatikan ayat tadi. Jika kita berani mengumpulkan harta di Samayim, kita akan menuai dengan berlipat-lipat kali ganda. Orang yang banyak berberi tidak mungkin menjadi miskin, amin. Pasti Tuhan akan semakin berkati dengan melimpah. Kadang saya takjub dengan cara Elohim, dengan cara Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan gak mau berhutang. Saat kita menabur, coba saudara bayangkan, saudara menabur biji jagung 1 biji saja, akan menuainya 1 tongkol. Betul gak? 1 tongkol itu beratus-ratus biji. Artinya Tuhan sanggup mengembalikan dengan berlipat. Kalau kita mau menabur, makanya 1 orang bertobat, malaikat di Samayim bersorak-sorai, amin. Padahal cuma 1 jiwa, tapi 1 jiwa itu akan bermultiplikasi, akan menjadi banyak luar biasa dan mempertobatkan. Terlebih kita kemarin di situasi pandemi, kita bisa membaptis sampai ada baptisan sampai 6 orang, amin. Biar 6 orang itu nanti akan berlipat kali ganda dan nama Elohim dipermuliakan. Yang terakhir ayatnya, perhatikan.
pasal Matius 6 ayat 20. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Efes Itzrulahem ot sarok basyamayim samlo yukal asberaham wegap nafim lo yaktru welo yiknovu. Namun kumpulkanlah bagimu harta di Samayim, tempat baik nengat dan karat tidak merusak, dan tempat pencuri tidak membobol maupun mencuri. Amin. Kita mengumpulkan harta di dunia bisa hilang, bisa dicuri, simpen. Kadang kita wis nyimpen sampai teliti, kalau perlu orang lain nggak tahu, tetap aja bisa hilang. Betul nggak saudara? Sudah pakai bank, pakai kunci, bisa saja ketipu. Tetapi kalau kita mengumpulkan harta di Samayim, tidak ada ngengat, karat, pencuri yang membobol. Amin. Mari kita lakukan seperti Yesua tadi ajarkan. Tetap melakukan damar Elohim, tapi belas kasih sama orang tetap kita lakukan. Yang paling terakhir, saudara bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Dari baik tetap baik dan akan selalu baik, untuk menjadi benar bersama apa Yahweh Elohim bersama Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, silakan duduk saudara. Saya undang worship leader singer maju ke depan. Kita angkat satu pujian untuk kita masuk dalam hadiratnya. Kita angkat pujian Be Elohim. Kita angkat pujian Be Elohim.